Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada kesempatan kali ini, saya berteman satu buku Everybody Lies. Ini karya Seth Stephen Davidowitz. Saya pikir tadi dua orang, ternyata ini nama satu orang ya, Seth Stephen Davidowitz. Everybody Lies, semua orang berbohong. Big data dan apa yang diungkapkan internet tentang siapa kita sesungguhnya. Ya, ini sebenarnya buku terbitan copyrightnya 2017, betul ya. Tapi cetakan pertama terjemahannya oleh Gramedia Pustaka Utama ini tahun 2018 ya. Buku yang cukup lama sebenarnya. Kalau teman-teman iseng-iseng cari konten tentang buku ini sudah ada beberapa di YouTube saya pikir. Tapi saya termasuk yang belum lama berkenalan dengan buku ini karena awalnya saya berinteraksi dengan teman-teman di Bekasi Books Club. Ada satu acara rutin setiap 2 pekan sekali di kami ketemuan offline gitu ya, dari kafe ke kafe membicarakan buku yang sedang dibaca. Salah seorang teman membahas buku ini, Everybody Lies ya. Saya tertarik kemudian saya beli. Dan jadi sebenarnya udah dapat isinya dari percakapan di komunitas itu ya. Namun setelah membelinya dan ini sekalian cerita. Seperti biasa Butuh Buku ini bukan review buku atau bedah buku secara serius. Ini ada hanya tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan buku ini. Ketemunya buku ini tadi saya sampaikan di komunitas, dan setelah beli itu saya ngelihat penerbitnya Gramedia, saya ngelihat beberapa buku dengan terbitan yang sama. Saya nggak tahu ini kebijakan penerbit atau penulis ya, tapi ada di halaman terakhir itu di bab terakhir ya, setelah bab terakhir itu ada catatan ini tuh semacam resume. Saya kemarin beli bukunya Noise kalau nggak salah ya, sama dengan model begini, ada catatan ini, dan ini resumenya persis, dia per nomor gitu, di pendahuluan tuh ada berapa poin gitu ya. Terus bahkan halamannya ya, ada halamannya kelihatan. Terus bab 1 tentang naluri. Jadi sebenarnya ketika membaca catatan saja sudah cukup terbantu gitu ya. Jadi kalau saya mau tanda petik curang ketika mau membaca buku ini dengan cepat, saya baca catatan selesai sebenarnya ya. Karena walaupun catatannya juga banyak nih, ada berapa halaman nih, banyak halamannya. Walaupun resume tapi tetap berbanyak halaman. Namun karena buku ini terus terang menarik dari sejak judul ya. Saya jadi setiap orang berbohong. Itu saya jadinya walaupun tahu ada resume di belakang, tapi saya sengaja membaca dari depan. Agak lama memang, saya menikmati. Bahkan di akhir pekan ini saya membaca buku ini dan kebetulan berteman dengan sedang menonton serial di Netflix ya, judulnya House MD gitu, karya serial film. Udah agak lama juga sebenarnya, tapi saya baru nonton kemarin. Dan ada satu tokohnya namanya Dr. Gregory House ya. Ini sebenarnya tokoh dalam film itu yang dokter yang eksentrik gitu ya, dokter yang tidak suka menerima konsultasi dari pasien karena menurut dia everybody lies gitu. Pasien itu juga berbohong gitu. Jadi dia membaca data lab, data cek gitu. Lebih suka begitu dibanding mendengarkan keluhan pasien, karena pas semua orang itu cenderung berbohong. Saya langsung ingat, wah pas saya lagi baca buku ini lagi dengan judul yang serupa ya. Tapi tentu ini berbeda ya cara pandang di film tadi tentang setiap orang berbohong itu, cara seorang dokter eksentrik gitu ya. Dengan buku ini itu sebenarnya kita lihat dari subjudulnya kita tahu bahwa ini tentang big data. Jadi everybody lies, big data dan apa yang diungkap internet tentang siapa kita sesungguhnya. Teman-teman kalau membaca Seth Stephen sendiri ini seorang, kalau kita tahu latar belakangnya, memang dia ilmuwan data dan Harvard University, dan bekerja di Google. Jadi buku ini tentang Google, data, bagaimana Google mengolah data ya. Jadi sekalian bocoran ya teman-teman. Dan ada berapa bab ya, saya
ada bagian, dibagi menjadi 3 bagian dan terdiri dari 8 bab ya. 3 bagian dan terdiri dari 8 bab. Pendahuluannya garis besar suatu revolusi ini juga menarik. Pendahuluannya juga sebenarnya sudah cukup cerita gitu ya. Jadi di awal-awal buku ini sebenarnya memang menceritakan bagaimana inilah gambaran sederhana buat teman-temannya. Kita ini sebenarnya cenderung berbohong ketika berinteraksi dengan orang lain secara formal gitu. Kalau bukan formal, kalau bahasa di sini istilahnya konvensional gitu. Bahkan survei konvensional itu cenderung berbohong, si penjawab survei itu. Dia cenderung berpikir apa yang mereka ingin aku katakan, apa yang mereka ingin, jadi ketika kita ngomong tuh apa yang mereka ingin mereka dengar gitu. Betul ya? Saya teringat tetangga dulu, ada seorang sesepuh di RW saya, mungkin saya pernah sampaikan di buku. Dia pernah ngajarin saya, Mas, almarhum Bapak Didi M. Saleh. Nggak apa-apa sebut nama biar jadi amal jariahnya. Mas, orang tuh selalu punya 2 alasan. Alasan yang pertama itu alasan yang masuk akal, dan yang kedua alasan yang sebenarnya. Dan pada prakteknya di keseharian kita seringkali menggunakan alasan yang pertama, alasan yang masuk akal. Alasan yang kira-kira kalau saya sampaikan alasan ini mereka percaya gitu. Jadi naluri kita itu memang berbohong gitu. Dan ini terkonfirm di buku ini ya. Dia cerita beberapa survei menunjukkan ini beberapa cerita tentang survei politik ya, menunjukkan ini si Obama misalnya, Trump itu dibahas dalam buku ini. Apakah menang di satu negara bagian ini? Ketika surveinya survei konvensional, ternyata belum tentu menggambarkan, berbeda dengan cara pandang Google. Ketika Google Trend misalnya, Google Trend itu membacanya seperti itu. Karena apa? Karena di Google beberapa orang itu dengan fake name, dengan tidak ketahuan dia siapa, dan dia secara spontan mengomentarin sesuatu, atau mungkin dia dalam mesin pencarian gitu, sehingga dia ngerasa kayak nggak ada yang tahu lah ini gitu kan. Dengan cara itu ternyata mereka justru lebih jujur. Jadi data yang diambil oleh big data dalam Google itu beberapa kasus, di sini banyak sekali kasusnya. Jadi makanya saya sangat referensikan setelah mendengar obrolan di Putu Buku ini, kayaknya mending punya deh, karena kita sangat terbantu. Ternyata algoritma itu bisa menyampaikan hal yang lebih jujur dibanding cara-cara konvensional, apalagi bertemu dan bertutur langsung gitu. Bertutur langsung itu pasti ada variabel tadi tuh, apa yang kira-kira dia pengen dengar aku apa sih gitu. Dia pengen dengar aku ngomong apa. Dan akhirnya kita sampaikan hanya apa yang ingin mereka dengar kan. Bukan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Dan menurut saya ini menarik sih, ya menarik. Jadi di awal digambarkan seperti itu ya. Beberapa penulis juga menukil pandangan-pandangan penulis sebelumnya ya. Kalau teman-teman ini sempat dinukil di sini, Nassim Taleb ya, kan pakar statistik, bukunya apa, Black Swan. Itu kan dia memang main statistik. Nassim Taleb sempat diungkapkan, terus di belakang itu juga disampaikan bukunya. Nanti aja deh pas kesimpulan ya, karena nanti itu menggambarkan latar belakang penulis dan seperti melanjutkan gitu ya, freakonomik ya, freakonomik ya, itu juga dibahas di sini. Dan menurut saya itu pola hubung antara penulis ya. Oke, seperti biasa Putu Buku saya coba cerita mengalir gitu ya. Oke, biar agak berbeda, saya main belakang dikit ya. Jadi di kesimpulan tuh si penulis tuh ngomong gini. Menarik sih. Si Seth Stephen tuh di kesimpulan ada satu judul, nggak apa-apa nih saya sampaikan di awal. Ini kita main dari belakang ke depan aja deh. Berapa banyak orang yang membaca buku ini sampai selesai, buku sampai tuntas gitu. Jadi dia nanya ke Google juga. Jadi ternyata kalau versinya ini saya jadi acungin jempol lah si penulis ya. Penulis itu nulis di kesimpulannya gitu, agak panjang ya, tapi saya ambil satu kalimat. Akan tetapi tak peduli berapa keras saya bekerja dalam memoles prosa saya, kebanyakan orang akan membaca 50 halaman pertama, mendapatkan beberapa poin, lalu melanjutkan hidupnya.
Jadi saya sampai penasaran, tak uji nih 50 halaman pertama. Oke, 50 halaman pertamanya buku ini tuh di mana sih gitu. Dan ternyata 50 halamannya buku ini itu adalah di versi terjemahan, tapi ya tentu kan saya kira-kira ya sekitaran 54 halaman kalau. Itu di bab 2. Bab 2. Dan sampai dengan bab 2 gitu Mas, sampai dengan bab 2. Kemarin saya ngobrol sama teman di komunitas itu, dia cerita, sebenarnya saya membaca runut ya bab sampai bab 2 aja gitu. Berarti si penulis ini sudah bisa mengestimasi pembacanya, dan paling tidak kan benar gitu ya. Teman saya itu juga membaca sampai bab 2 saja. Setelah itu dia melanjutkan hidupnya katanya gitu. Dan ternyata, nah ini saya sekalian langsung bahas. Bab 2 itu tentang apa sih? Bab 2 itu memang ternyata sudah cukup menggambarkan isi buku ini sebenarnya. Ya. Tapi jangan terus kalian berhenti di situ terus nggak lanjutin ya. Saya ini pemantik aja. Ini hebatnya Seth Stephen ya. Dia membaca, mengestimasi kira-kira pembaca cuma sampai di situ gitu ya. Tapi terbukti keliru di saya sampai selesai membacanya. Jadi bab pertama itu tentang naluri yang keliru, bagaimana naluri kita. Dia cerita langsung kehidupan sehari-hari. Ternyata beberapa keliru. Contoh paling sederhana itu gini. Saat terjadi inflasi, peningkatan banyak pengangguran, apa yang banyak dicari gitu. Ini versi data di Amerika tentu. Di Google ya. Ternyata yang banyak dicari itu kirain kan lowongan pekerjaan gitu kan. Ternyata mengejutkan, justru pornografi yang meningkat. Ini kan sesuatu yang dia contoh sederhananya di buku ini disampaikan. Nah, bab 2 itu apakah Freud benar? Jadi ini cerita tentang pornografi yang dituliskan di yang di teori Freud itu kan gitu ya, bagaimana pornografi kita ini dibangun oleh bayangan-bayangan kita di masa kecil kita gitu. Lalu apakah itu benar? Si penulis ini membayangkan bagaimana kalau Freud itu masih hidup saat ini dan sudah ada algoritma, sudah ada Google gitu. Kira-kira bagaimana penelitian dia gitu. Menurut saya itu seru sih ya. Nah, bab 2 ini menurut saya ini penting. Ini teman-teman boleh nanti kalau mau baca buku ini, saya arahkan baca runut dari pendahuluan sampai bab 2, hati-hati di akhir-akhirnya. Karena sebenarnya di beberapa penggalan akhir itu, bab 2 itu, penulis mengajak kita seperti bridging gitu, awal jembatan menuju bab berikutnya ya. Jadi di bab 2 ini disampaikan ada beberapa hal dahsyat dalam big data. Yang pertama, menawarkan jenis-jenis data yang baru. Jadi tiba-tiba semua menjadi data. Dan ini sebenarnya ada di bab berikutnya, di bab 3. Bab 3 itu membayangkan data dengan cara baru. Ini tuh sebenarnya menjelaskan tentang satu poin tadi waktu di babnya apakah Freud benar itu ya. Jadi menawarkan jenis-jenis data baru adalah kedahsyatan pertama big data. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan data yang jujur adalah kedahsyatan kedua big data. Ini adalah bab 4. Jadi bab 4 itu kalau teman-teman ini bisa ngebantu teman-teman baca nanti ya. Saya bantu dengan runutan gitu. Jadi bab 4 itu serum kebenaran digital. Sebenarnya ini adalah penjelasan atas poin ini. Bahwa kedahsyatan kedua big data adalah dia menyediakan data yang jujur. Karena celotes spontan, terus fake name ya. Jadi fake akun. Jadi kan dia pede aja melepasnya gitu ya. Jadi itu adalah dikasih judul serum kebenaran digital. Kemudian yang kedahsyatan yang ketiga adalah memungkinkan kita memuaskan perhatian subhimpunan kecil menjadi subhimpunan kecil. Artinya apa? Detail. Memungkinkan kita memusatkan. Nah, inilah kalau di bab ini masuk ke bab 5. Memeriksa lebih detail. Jadi big data itu memberikan ruang untuk kita memeriksa lebih detail. Jadi kalau begini maka begini. Nanti pola relasinya ya dibahas. Kemudian yang terakhir adalah keempat, big data itu mampu memungkinkan kita melakukan banyak eksperimen sebab akibat. Nah itu di sini masuk dalam bab 6 ya, judulnya seluruh dunia adalah laboratorium. Jadi seperti laboratorium besar, tempat kita bereksperimen pola hubungan sebab akibat. Jadi kalau di Google itu ada namanya Google korelasi. Jadi cari kita melihat korelasi antara gitu. Saya juga setelah baca ini baru wow, ternyata Google demikian powerful ya datanya. Dia selain dia mengumpulkan data dari banyak sumber, Google itu memberikan fitur-fitur untuk mengelola itu.
Contoh gue tadi Google Trend tadi, Google Trend itu kan tren sekarang apa? Tema pembicaraan apa yang paling dibahas, muncul semua. Dan itu ternyata membantu para bisnismen, politikus dan sains. Jadi banyak pihak yang sangat dibantu oleh Google Trend itu. Nah, itu di bab 2. Jadi di ujung bab 2 ternyata menjadi jembatan menuju ke bab 3, bab 4 dan bab 4, bab 5 dan bab 6 sampai dengan bab 6. Karena 4 hal ya. Dan itu termasuk menyelesaikan bagian yang kedua. Jadi kan bagian 1 tadi naluri yang salah tadi kan. Bagian kedua itu terdiri dari beberapa bab tadi sampai dengan 4 kedahsyatan big data, dan bagian ketiga, nah ini bagian ketiga baru bab 7 dan bab 8. Oke, sebelum menuju bagian ketiga, izin saya menyampaikan ada satu halaman yang menarik mungkin ya. Ini cerita tentang pidato Obama tentang Islamofobia. Jadi ketika dia cerita Islamofobia, dia bilang kaum muslim Amerika adalah teman dan tetangga kita, mitra kerja kita, pahlawan olahraga kita, dan ya mereka tentara kita yang bersedia mati untuk membela negara kita. Ternyata efeknya ya paling hanya Google-nya yang meningkat itu pertanyaan tentang siapakah muslim gitu ya. Lalu tentara itu apa? Atletnya itu apa gitu. Jadi pertanyaan yang muncul di pencarian itu begitu. Namun ketika pidato berikutnya ya, Obama justru mengurangi penjelasan tentang toleransi. Dia langsung cerita tentang contoh-contoh bagaimana kasus kejadian Thomas Jefferson, presiden Amerika, John Adams yang menyediakan Al-Quran mereka untuk masjid pertama di Amerika, yaitu masjid pertama di North Dakota ya. Terus Obama juga cerita tentang atletnya siapa aja, atlet-atlet muslimnya. Terus tentang anggota kepolisian dan pemadam kebakaran, dokter muslim gitu. Ternyata cara bertuturnya Obama diubah tadi, tidak terlalu terus, jadi langsung ke contoh-contoh itu. Menurut analisa Google, ini justru pidato yang lebih sukses. Ini menarik ya. Jadi ternyata cara bertutur kita di media sosial atau di media, atau ketika kita seorang calon presiden berpidato lalu speech-nya diambil oleh media sosial, diambil comot-comot itunya kan, kira-kira di mesin pencari mana yang akan lebih menarik untuk netizen gitu, untuk para pengguna dunia maya. Ternyata dengan langsung ke contoh-contoh itu dia langsung kena, langsung, kalau istilah ini dianggap lebih sukses terlebih dahulu. Ini menurut saya itu menarik ya. Jadi cara kita menyampaikan dengan pemahaman kita terhadap big data ini, cara kerja big data ini mau lebih efektif atau enggak gitu, ya kan? Menurut saya ini unik ya. Nah, oke, itu sampai dengan udah sampai bab 6 kalau kita lompat-lompat tadi ya. Kita bicara tentang bagian kedua. Nah, sekarang bagian ketiga. Ini bagian ketiga, ini bagusnya buku ini memang ya. Jadi selain dia menceritakan kehebatan big data, tapi di akhir itu justru sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah, kalau bahasa ini big data, tangani dengan hati-hati. Pertanyaan di bagian bab 7, big data, apakah big data itu big semata? SCH mata, semata. Saya sampai googling nih. Jadi saya baca bukunya penulisnya orang Google, tapi terus dibantu oleh Google. Apa sih SCHMATA, mata? Sampai tak cari di Google, oh itu ternyata bahasa Yiddish yang bermakna seperti kain lap gitu. Jadi itu seperti gambaran apakah big data itu menjadi sesuatu yang sia-sia gitu. Apa yang tidak bisa dilakukannya? Jangan-jangan data besar tapi ternyata nggak bermanfaat gitu ya. Nah, tapi di sini berarti kan ini titik lemahnya, titik lemah big data. Karena ternyata ada istilah dia kutukan dimensionalitas. Jadi ketika terlalu banyak variabel, justru menambah variabel kan. Justru kita bias gitu. Jadi ternyata dengan banyak data itu tidak serta-merta membuat kita bisa menangkap lebih jelas gitu. Di bab 8 pun sama, lebih banyak data, lebih banyak masalah. Apa yang tidak boleh kita perbuat? Nah, di sini diceritakan ya tadi titik-titiknya ya. Bahkan kalau di endingnya itu gini,
Namun keseluruhan data kita harus sangat berhati-hati ketika menggunakan data pencarian untuk memperkirakan kejahatan tentang individu. Data secara jelas mengatakan pada kita ada banyak sekali pencarian mengerikan yang jarang mewujud menjadi aksi mengerikan. Jadi di sini digambarkan pertanyaan tentang bagaimana bunuh diri, cara bunuh diri. Kan serem banget ya, dan itu tinggi sekali peringkatnya. Dan ternyata tingkat bunuh dirinya ya nggak setinggi pencarian itu. Jadi kan banyak orang mencari tapi tidak melakukannya. Gitu. Bagaimana cara membunuh pasangan? Ngeri banget kan? How to kill your girlfriend? Itu muncul dengan pertanyaan yang sangat persis gitu. Tapi ternyata nggak terjadi semua gitu. Jadi belum ada bukti bahwa pemerintah bisa memperkirakan aksi mengerikan tertentu dengan probabilitas tinggi, ya, semata dengan memeriksa pencarian-pencarian ini. Gitu. Jadi hati-hati. Ternyata nggak sederhana itu. Tidak hanya karena alasan etis atau legal, tapi juga setidaknya untuk saat ini karena alasan ilmu data. Jadi ilmu data belum cukup bisa membaca secara detail. Menurut saya ini sebuah tanda tanya di ujung buku ya, di bab 8 tadi. Justru bab 8 ini bab terakhir sebelum kesimpulan. Nah, di kesimpulan tadi sebenarnya udah saya nukil tadi ya. Kesimpulannya kan judulnya berapa banyak orang yang membaca buku sampai tuntas. Apakah ternyata nggak banyak yang baca sampai tuntas. Tapi di bab kesimpulan inilah yang tadi saya sempat nukil di awal ya. Ternyata dia terinspirasi oleh buku Freakonomics. Saya sampai, waduh, saya termasuk yang pernah membaca ulasan atau dengerin ulasan teman-teman tentang Freakonomics, tapi saya belum punya bukunya. Saya jadi, walaupun ini udah belasan tahun yang lalu ya, tapi menurut dia buku itulah yang menginspirasi penulis Seth Stephen untuk kayaknya aku pengen nulis buku dengan model-model begitu gitu ya. Sesuatu yang walaupun Freakonomics sudah cukup kelewat ya. Di sini juga disampaikan oleh Seth beberapa buku lain gitu, Goldfinch atau Thinking Fast and Slow itu ya. Saya pernah bahas juga di sini ya. Jadi Seth Stephen menuliskan beberapa ulasan buku-buku yang menginspirasinya di bab kesimpulan. Seru ya. Dan ucapan terima kasih ini kayaknya cerita tentang orang-orang di belakangnya. Tapi saya baca ucapan terima kasih, saya baca detail karena saya penasaran tadinya siapakah Seth Stephen. Jadi sampai dengan pertengahan lebih buku ini saya itu lupa belum membaca latar belakang penulis gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Mungkin masalah kan kalau kata Ali bin Abi Thalib, ungdur makola wala tangdur mangkola ya. Lihat yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Tapi di tengah-tengah itu saya tiba penasaran siapa sih gitu. Terus akhirnya saya baca terima kasihnya, saya baca, termasuk saya cari di Google siapakah Seth Stephen, dan tadi memang seorang ilmuwan data, usia masih muda, 40-an, 42 kalau nggak salah ya. Tapi dia orang hebat lah. Ini salah satunya, buku ini adalah disertasi dia yang dikembangkan. Terus dia seorang Yahudi, Jewish, dia seorang Yahudi. Demikian buku Everybody Lies, semua orang berbohong, big data apa yang diungkapkan oleh pemerintah. Saya pikir ini sangat menginspirasi, dari judulnya pun sudah mencuri perhatiannya. Saya pernah nge-share waktu saya ada bedah buku ini, nge-share di media sosial, dan ponakan saya langsung komen, wah om, kayaknya keren tuh bukunya gitu. Karena judulnya memang menggoda kan, semua orang berbohong. Dan kalau anak sekarang bilang, iya sih gitu, kayaknya benar juga ya, siapa yang mau jujur zaman sekarang ini jujur itu ya. Tapi memang kalau mau di akademisin ya, semua orang berbohong itu kita bahas detail bohongnya dalam bentuk apa gitu. Ketika basa-basi, ketika hanya menahan sesuatu yang benar tapi kita sampaikan itu apakah kategori bohong gitu kan. Tapi kalau ini tentu hanya ngulik secara serius gitu pengertian judul kalimat ini, premis ini. Tapi sebenarnya kalau dari kalimat sehari-hari kan memang begini kan, banyak kita mengatakan ya udahlah semua orang bohong, sehingga kita skeptis lalu kita mencari tahu dan kita berhati-hati terhadap pernyataan orang lain. Nyaris kalau bahasa itu hari ini itu seperti tidak ada lagi kenyataan, yang ada hanya persepsi, hanya anggapan-anggapan orang itu. Karena anggapan orang tentu sudah dipoles dengan apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan, ya nggak sih? Ya sekalian sebelum saya tutup, saya cerita tentang film saya tadi ya, film yang saya tonton. Dia bukan Everybody Lies, tapi kalimat Everybody Lies sering diulang di serial itu. Saya belum selesai sampai habis, tapi
tokoh Dr. Gregory House ini sangat menginspirasi saya gitu. Selain dia tadi orangnya apa adanya dan dia tidak percaya dengan orang lain, dia ngomong itu kasar gitu. Kalimatnya kasar karena dia nggak ada yang dia takuti. Ada satu kalimat romantis ketika ada satu dokter yang sebenarnya suka sama dia gitu. Terus dia kalimatnya begini, ini penggalan percakapan dan menurut saya menarik ya. Aku pikir kamu itu melakukan semua itu untuk orang lain, untuk membantu orang lain. Karena dia dokter kan luar biasa, dia menolong, menyelamatkan jiwa banyak orangnya. Tapi pada akhirnya saya tahu, ternyata saya salah. Kau melakukannya karena itu benar. Menurut saya itu menarik ya. Jadi seorang yang meyakini kebenaran yang dia yakini, lalu dia mengatakan apa adanya dan dia menjalankan persis seperti yang dia yakini, dan mungkin itu integritas. Terkadang dia menyebalkan. Iya nggak sih? Dia menyebalkan karena dia di situ digambarkan dia sangat tidak peduli gitu, kalimat dia pedas, bahkan sama atasan, sama orang yang membayarnya pun dia apa adanya gitu. Sampai hampir karirnya hancur karena karakter dia, cara bertutur dia. Tapi bahkan ada temannya yang mengakui bahwa kau melakukannya bukan untuk orang lain, kau melakukannya karena itu benar. Mungkin itu menjadi jawaban atas premis ini. Jika semua orang berdusta, apa kita mau ikut berdusta? Jika semua orang semua berbohong, apa ya kita mau berbohong? Kita mulai dengan mengenal diri sendiri dan katakan apa yang ada di kepala kita apa adanya. Nggak gampang, saya juga nggak bisa ya. Apalagi saya hidup di dunia birokrasi yang penuh kepura-puraan. Oke, salam literasi. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.